Ingat, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Perkenalkan, nama saya Dinda Aneswari. Jadi dulu saya adalah seorang karyawan swasta radio di Yogyakarta, begitu. Jadi asal mulanya saya punya Mbok Jajan ini, itu juga sebenarnya juga nggak sengaja, gitu kan. Jadi waktu di kantor itu saya di bulan Ramadan tepatnya ya. Itu saya, ya biasa bulan Ramadan tuh kan kita siang jam-jam rawan kritis mengantuk gitu ya. Itu saya ketiduran di kantor itu, kebetulan. Nah, terus dalam mimpi itu saya mimpi jajanan-jajanan zaman-zaman dulu. Wah, ya langsung kebangun tuh. Kebangun, posisinya puasa kan, wah pengen ya, kan gitu, langsung googling. Googling gitu kan, kita kalau googling jajanan zaman dulu, itu kan langsung keluar ya banyak. Terus, wah ya masih ada nggak ya, pertama kayak gitu. Ternyata masih ada tuh. Masih ada, terus akhirnya pertamanya buat nostalgia diri sendiri dulu. Nah, karena saya bawa ke kantor kan, teman-teman banyak tuh yang mintain, tiap pesen dimintain, lama-lama kok tekor juga ya gitu kan. Terus disitulah pertamanya awal tercetusnya, kenapa nggak saya jualin aja, ternyata kan teman-teman juga banyak yang kangen ya dengan jajanan nostalgia sama mainannya ini. Nah, jadinya itu pertama kalinya ada Mbok Jajan karena itu. Jadi ya namanya kita modal pas-pasan ya gitu kan. Terus pertamanya kan online dulu tuh, online terus ternyata teman-teman juga banyak yang pesen-pesen gitu kan di kantor. Terus ya modal masih kecil-kecilan, saya modalnya tuh pertama tuh 300.000. Untuk kulaan segala macam 300.000, jadi juga belum punya tas yang proper ya. Jadi juga sedikit banyak mendapatkan komplain lah. Coba ya nggak apa-apa, itu namanya lika-liku wirausaha. Dari situ kan justru saya belajar ya, bukannya kita dapat kritik terus oh kok kayak gitu sih gitu, enggak. Berarti kan oh ternyata kalau usaha tuh kita butuh display yang bagus ya, nggak sekedar asal kresekan gitu sih. Makanya justru saya makasih sih dikomplain kayak gitu, kayak saya kan jadi dapat pelajaran yang baru gitu istilahnya. Kalau zaman itu sepertinya marketplace malah belum booming gitu. Jadi waktu itu saya masuknya Instagram pertama kali, sama langsung bikin website. Sebenarnya juga websitenya karena kita modelnya masih kecil, jadi belum diisi gitu loh. Yang penting aku punya nama dulu nih, mbokjajan.com, biar nggak dipakai orang lain. Maksudnya dulu seperti itu. Tapi memang naiknya itu karena Instagram pertamanya. Kalau ketertarikan iya gitu kan. Emang dasarnya anaknya suka jajan. Dan sampai sekarang aku tuh masih merasa kayak anak-anak gitu, emang suka main aja aku sampai sekarang tuh dengan mainan tuh, bukan terus udah usia segini terus aku udah nggak suka mainan, emang dasarnya tuh masih inner child-nya tuh masih tertinggal gitu sepertinya. Jadi sampai sekarang tuh masih suka jajan, masih suka main-mainan gitu, masih suka gitu. Jadi itu kan mungkin jadi alam bawah sadar kan menuntun saya gitu. Kalau waktu itu langsung konsen karena dari kita pemilihan namanya juga aku maunya yang jadul gitu kan, dan pas juga saya kan anak 90-an. Jadi waktu itu memang fokusnya ke 90-an karena juga pengetahuanku kan tidak banyak gitu kan. Aku kan bukan fokus di cuma Jogja aja kan, enggak. Jadi Nusantara. Nah, seiring berjalannya waktu itu baru berkembang, kayak produknya dulu juga nggak nyampe 20 awal-awal. Kalau sekarang kan udah ratusan, kalau bisa dilihat di marketplace saya udah 150 produk gitu kan. Itu juga sebenarnya bukan dari aku aja, aku tahu produk itu enggak. Tapi memang para konsumen tuh juga ikut membantu Mbok Jajan sebenarnya. Ada ini enggak, ada ini kan, terus kan saya mencari gitu kan. Mencari produknya masih diproduksi enggak, terus kayak pengrajinnya masih ada enggak. Itu kan kita lama-lama kan kita tambah produknya ya. Nah, aku nggak inget pasti, tapi yang jelas setelah 4 bulan, itu kan aku Mbok Jajan masih jadi karyawan, tapi 4 bulan setelah aku ada Mbok Jajan tuh aku resign gitu loh, karena itu sudah melebihi daripada gajiku.
Dan aku sudah sering ikut bazar-bazar. Kupikir kan aku kalau ini aja aku bagi dua ya, antara karyawan dan bazar sudah menangan usahanya. Apalagi padahal itu masih 50-50, belum fokus. Ya, jadi perhitunganku kalau aku fokus pasti ini bisa lebih maju nih gitu loh, daripada aku toh juga masih muda kan, ya udah hajar aja lah gitu loh. Sebenarnya yang mendukung juga lingkungan dan keluarga sih. Kebetulan kan saya juga bukan sendiri ya, maksudnya ikut komunitas wirausaha segala macam. Itu kan kita kalau teman-teman banyak kita kan terinfluence kan, bisa loh, bisa semua tuh pada bilang bisa. Kamu kalau fokus pasti bisa gitu kan. Ya udah, karena kita juga berada di lingkungan yang mendukung, terus afirmasi positif tuh terus berdatangan gitu loh. Terus ya sebenarnya mau jadi karyawan juga naik turun di perkantoran juga pasti ada gitu loh. Nggak mungkin kita mau kerja apapun tuh lurus saja, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi ya udah dinikmati aja, dan lingkungan mendukung saya, dan aku juga dalam diriku sendiri juga aku yakin gitu loh. Aku yakin buat sampai besok jangka panjang ini pasti bisa gitu kan. Jadi pertamanya begitu resign itu sebenarnya kan saya online dulu, belum ada offline-nya. Sebenarnya juga belum mau langsung buka offline. Jadi pertamanya tuh langsung nyewa, seperti maksud saya tuh tempat buat ini ya, stokis gitu loh. Jadi online, waktu itu kan stoknya masih numpang di rumah. Terus ya nggak enak kan sama orang tua tuh, barang tuh numpuk dus-dus gitu tuh kan, bikin rumah tuh jadi tidak tertata rapi lah. Ya tahu sendirilah dus-dus kayak gitu itu kan. Ciki lah, coklat lah, belum mainan-mainan, itu kan bikin kesannya jadi kumuh gitu loh di rumah. Akhirnya saya mengumpulkan, ya kan modal sudah terkumpul ya, gitu, modal sudah sedikit-sedikit terkumpul, menyewa rumah itu awalnya untuk stokis gitu loh, untuk stokis, terus dengan satu karyawan yang membantu saya untuk packing. Awalnya tuh seperti itu, bukan aku langsung membuka kios offline gitu tuh, ya tidak sepede itu juga sih gitu loh. Terus ternyata seiring berjalan waktu juga sosial media semakin kuat ya, dari tahun ke tahun, akhirnya orang-orang kan semakin banyak yang meliput juga. Terus yang membesarkan Bu Jejen itu juga netizen gitu kan, semua men-story, semua nge-tag, itu bener-bener kalau dikomunikasikan word of mouth gitu kan, dari kemana-mana. Tapi kalau sekarang kan, kalau dulu kan omongan, kalau sekarang kan sosial media gitu kan, ya kan sebenarnya sama aja. Terus akhirnya orang penasaran, ingin pegang produknya langsung, pilih-pilih sendiri gitu loh. Akhirnya terjadi perombakan lah, si stokis itu bisa dibuat untuk offline kecil-kecilan, pertamanya itu. Lalu semakin ramai itu kan kecil banget, cuma kayaknya sepeta ini deh, sepeta ini gitu. Cuma sepeta ini, satu ruangan ini kan itu udah aduh umpek-umpekan gitulah. Dan pada saat itu orang juga cuma bisa lihat display aja. Jadi yang di display apa, misalnya ini nanti kita ambilkan di dalam, nggak bisa langsung dibeli gitu loh, karena tempat nggak ada gitu loh. Jadi oke lah, mereka mau lihat langsung kan, lihat langsung, tapi kamu tak ambilin gitu loh, pesananmu apa. Pertamanya seperti itu, terus kita ambilin. Terus semakin lama semakin rame, kok aduh mana itu di tengah kampung kan, kita juga nggak enak ya pakai gitu loh. Terus akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih luas, di mana orang-orang bener bisa kayak minimarket yang bisa pegang, ya beli sendiri, bawa sendiri ke kasir kan, seperti itu. Nah, berjalannya waktu itu juga semakin penuh. Ternyata yang datang ini kita juga targetnya kan kita sebenarnya menengah ke atas, jadi kebanyakan juga motor, tapi kebanyakan tuh keluar kota itu mesti naik mobil gitu loh. Yang datang luar kota sekalian wisata ke Jogja itu mesti naik mobil. Kita nggak ada fasilitas untuk parkir mobil yang representatif gitu loh. Mesti mereka harus di drop dulu, parkir mobilnya di sana gitu. Lama-lama kan juga repot juga kayak gitu. Tapi kan kita sambil mengumpulkan modal kan, ya udah sabar dulu gitu kan. Terus akhirnya kita pindah ke tempat yang ada parkir mobilnya. Tapi kita pindahin parkir mobil ternyata pas pandemi. Itu agak-agak sedih sebenarnya. Itu pas banget, istilahnya kita sudah dapat, oh ini yang parkir mobilnya luas juga, terus bener-bener bangunannya zaman dulu banget, terus di dekat Prawiro Taman juga kan yang terakhir itu kami. Tapi ternyata pas banget itu kita pindah Desember, kan Maret udah lockdown. Nah jadi kan istilahnya kita lagi, itu kita pindah Desember,
Januari Februari itu udah banyak banget liputan dari stasiun TV swasta gitu. Lah kok Maretnya lockdown, terus ya sudahlah, ini mungkin ya cobaan gitu kan. Yang mendapat cobaan kan bukan cuma Mbok Jajan ya, semua sektor pariwisata segala macam kan memang seperti itu. Bahkan global kan, seluruh dunia ya sudah, akhirnya kita bersabar dulu, bukannya tutup ya, kita tetap buka gitu kan. Cuma memang makin kesini terus kita berpikir apa ya, setelah pandemi ini kita harus bikin gebrakan nih, istilahnya kayak gitu kan, gebrakan apa yang kita kayak reborn, seperti itu ya, reborn gitu kan. Akhirnya kita putuskan untuk mewujudkan, dari dulu saya tuh pengen banget punya kampung wisata yang tagline-nya Mbok Jajan itu terwujud gitu kan, surganya jajanan dan mainan zaman baheula gitu kan. Selama ini kan misalnya beli kapal otok-otok pulang gitu kan. Aku pengen tuh di sini bisa ketemu pengrajinnya, bisa langsung yang dibeli itu bisa dimainkan di sini. Itu kan sebenarnya cita-citaku dari lama, ya sudah kita bikin itu aja. Mungkin belum sebesar yang aku cita-citakan banget yang kampung gitu kan. Kalau kampung kan rame banget ya, banyak banget kegiatannya, tapi paling enggak ini sudah miniaturnya seperti itu. Yang pertama itu jangan tutup gitu. Soalnya kalau sekali tutup nanti orang tuh mikirnya kita ya udah nggak ada lagi. Jadi bagaimanapun tuh aku tetap jualan, tidak pernah tutup gitu loh. Tapi kalau misalnya waktu pandemi itu, misalnya kita biasanya kan kita bukanya setiap hari, tidak pernah libur kan Mbok Jajan, bener-bener jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kalau kemarin pas pandemi ya juga ada peraturan PPKM kan, memang tidak boleh ya buka full kayak gitu. Kita jadi tetap buka, cuma libur seminggu sekali, ya cuma dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu. Tapi kita tidak pernah tutup gitu kan. Dan online masih tetap dilayani, ada pesanan seperti kemarin terakhir tuh Museum Sono Budoyo untuk merchandise mereka kita tetap layani pas di tengah pandemi itu gitu kan. Jadi yang pertama itu sebenarnya kita survive-nya itu jangan tutup dulu, soalnya orang tuh nanti kalau udah tak tutup dulu deh gitu loh, terus tiba-tiba kita buka lagi, itu ngedrive-nya bakal lebih sulit. Karena dalam pikiran konsumen kita tuh sudah tutup gitu loh. Instagramnya sudah tidak aktif, terus YouTube-nya mungkin tidak aktif. Nah, waktu pandemi itu saya juga lebih banyak untuk mengupload YouTube gitu kan, review-review makanan zaman dulu gitu, yang saya tuh bisa sendiri. Jadi nggak sekedar jualan, aku mereview kayak misalnya serabi kocor yang di Jalan Bantul yang gitu-gitu tuh aku main tuh waktu itu. Di tengah pandemi itu aku main YouTube kayak gitu tuh. Itu lumayan untuk mengangkat sosial media engagement tuh, jadi tetap orang tuh masih Mbok Jajan tuh nggak pernah tutup gitu. Jadi tetap kita kuatin sosial medianya, karena waktu di pandemi kemarin kan memang senjata kita cuma sosial media kan. Kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar kota kan. Ya sosial media dan online tetap jalan, toko tetap buka. Itu sih kita. Sebenarnya kita tuh aku tuh ya bersyukur banget kita tuh sudah difasilitasi teknologi yang canggih gitu loh. Aku mungkin nggak kebayang kalau zaman dulu tuh belum ada Google gitu kan. Belum ada Google, pindah-pindah tempat tuh orang masih bingung. Sekarang tuh kan namanya Google Map itu sudah terintegrasi dengan Google Business gitu kan. Itu aku sampai ikut pelatihannya dulu tuh gitu kan. Jadi namanya kita pindah tempat sebenarnya tuh nggak sulit gitu loh ditemukan. Yang penting kita upload tempatnya tuh kan, kita upload foto-fotonya segala macam, kita infokan di semua platform kita. Itu orang tahu sih. Kayak sekarang aku juga sedang offline-nya buka di Sleman City Hall, itu orang-orang juga nyamperin ke sana gitu. Jadi kita emang harus rajin menginfokan gitu kan. Setiap hari itu kayak yang jaga di SCH itu mereka syuting produk, diupload itu mereka setiap hari. Apakah mau hari ini mau video kah, hari ini mau foto kah, di semua, di TikTok lah, di Instagram lah. Sekarang kan apalagi TikTok kan rame ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan sosial media apa nih yang lagi hits. Jadi kita jangan, kok dulunya aku naik gara-gara Instagram gitu ya. Jangan Instagram terus, kok sekarang sudah eranya TikTok ya. Ya kita ikutin lah gaya TikTok tuh seperti apa gitu.
fokus pada ini grand design. Jadi dari awal saya membuka usaha itu jadi tidak liar gitu loh. Aku harus ini step 5 tahun pertama, 10 tahun 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu udah ada grand design-nya. Jadi itu tetap on the track itu. Jangan sampai kamu melenceng, aduh ini kok ada pandemi, wes lah aku tutup aja ganti usaha yang lain. Itu kan berarti istilahnya tidak on the track ya. Bukan ganti usaha lain, berarti kan kita harus strategi apa yang harus kubenahi nih. Ternyata ada loh cobaan, nggak cuma usaha ya, segala macam ya. Kalau namanya pandemi itu kan butuh strategi yang berbeda gitu kan. Kayak setelah pandemi ini apa yang harus aku lakukan? Apa aku langsung buka toko kah? Apakah aku buka di mall kah? Kan seperti itu. Jadi Mbok Jejen selama ini tuh belum pernah buka di mall yang reguler ya. Kalau pameran kan yang cuma Jumat 1 minggu kita sih udah sering gitu. Tapi kalau reguler yang aku buka di mall gitu kan belum pernah, kan baru setelah pandemi ini. Oh, untuk bikin orang melek lagi dengan Mbok Jejen, aku butuh tempat yang orang mudah didatangi dulu gitu tuh loh. Dan kalau namanya di mall itu kan ngumpul gitu loh produknya. Jadi mereka benar-benar jadi ingat kan, oh iya produknya ini semuanya gitu loh. Nah, jadi kan strateginya yang kita benahi gitu kan. Setelah mereka udah hafal Mbok Jejen produk ini, nanti kita terus akan buka ke kampung wisata lebih mudah karena kita bisa promo lewat booth-booth yang akan nanti kita juga nggak cuma di satu mall. Ini saya kan sedang mengajukan ke mall-mall lain. Di mall itu kan enak ya, kita bisa pasang video, terus bisa berkunjung sini, kita bikin video gitu kan di ini dengan TV LCD gitu kan, bisa buat sarana promosi kita gitu. Berbisnis itu memang modal itu penting, tapi bukan yang utama. Yang utama itu adalah mental, grand design, dan lingkungan yang mendukung. Nah ini loh Mas, produknya Mbok Jejen itu termasuk produk evokatif. Jadi produk evokatif itu tidak hanya sekedar menjual produk-produk pada umumnya, tapi ada nilai nostalgianya. Jadi kalau beli produk-produk kita itu, kita tuh ingat kenangan zaman dulu masa kita kecil, jadi ada nilai lebihnya. Jadi produk-produk yang dijual Mbok Jejen itu seperti itu. Oke. Kalau Mbok Jejen untuk online-nya bisa dibeli via Instagram Mbok Jejen, TikTok Mbok Jejen, ada TikTok Shop-nya, terus juga ada Tokopedia, Shopee, Mbok Jejen. Untuk pembelian offline bisa di Sleman City Hall, lantai P1, depan pintu masuk parkiran mobil, dan ada juga di Selatan Kasongan, begitu yang akan segera buka.